Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah Masjid Nurut Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i, dan nikmat yang lain yang sangat banyak yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan waktu yang luang untuk talabul ilmi syar'i. Ini kenikmatan yang besar yang wajib kita bersyukur. Maka gunakan kesempatan ini untuk betul-betul dan sungguh-sungguh belajar, baik yang ada di masjid ini maupun juga yang mendengarkan lewat radio atau juga lewat televisi Roja ini. Tolong diperhatikan, antum gunakan kesempatan untuk bisa memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dengarkan baik-baik, buka kitabnya, buka bukunya, dan catat, supaya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan itu yang kita minta setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Pahami baik-baik, karena ini berkaitan dengan masalah akidah, masalah yang penting, masalah yang pokok, yang harus kita tahu, yang harus kita yakini, harus kita pahami, dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena ini merupakan jalan yang lurus, yang wajib kita tempuh menuju kepada Allah SWT. Ini yang kita kaji, kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Arti syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah kita bahas di awal-awal, bahwa pembahasan kita bicara soal akidah, akidah salafus saleh, akidah Ahlussunnah. Dikatakan sunnah mengikuti sunnah Nabi SAW, dikatakan jamaah mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena banyak orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi mereka menyimpang akidahnya, sangat jauh penyimpangannya. Apalagi ketika kita berbicara tentang ini, berkaitan tentang sifat al-ulu, berkaitan tentang istiwa di atas arsy dan yang lainnya, mereka justru tidak menetapkan sifat ini bagi Allah SWT. Padahal kita sudah tahu, kita sudah yakin dengan ratusan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat al-ulu bagi Allah SWT. Begitu juga hadis Nabi yang sahih, begitu juga athar dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga penjelasan para imam. Semuanya sepakat tentang sifat al-ulu.
Bahkan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah Al-Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Beliau menjelaskan di akhir buku itu, kata beliau, kalau seandainya mau aku akan bawakan 1000 dalil. Beliau bawakan ayat Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, kemudian juga dibawakan perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, para imam, kemudian dibawakan juga perkataannya jin yang muslim, kemudian juga penjelasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang binatang. Hatta binatang mengakui bahwa Allah itu di atas langit. Dibawakan Ibnu Qayyim. Tapi ini masih ditolak oleh orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Ini bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ditanya tentang Allah di mana? Allah di hati. Ini bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita wajib menetapkan sifat al-ulu, sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu. Sekarang kita akan bahas tentang arsy, kursi dan istiwanya Allah di atas arsy. Yang kita akan bahas insyaallah pada pagi ini, pada hari ini, yang kita akan bahas tentang poin yang ke-13 dan poin yang ke-14 tentang arsy-nya Allah dan istiwanya Allah di atas arsy. Ini 2 poin yang kita akan bahas pada hari ini. Poin yang ke-13 tentang arsy. Sehingga sana Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa arsy-nya Allah dan kursinya adalah benar adanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 129, "Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan dia adalah Rabb yang memiliki arsy singgasana yang agung. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Allah juga berfirman, Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arsy lagi maha mulia. Allah mensifatkan arsy ini dengan arsyun azim. Allah mensifatkan juga dengan arsyun karim dan juga arsyun majid. Ada yang menyebutkan bahwa al-majid sebagai sifat daripada Allah, Dzul Arsyil Majid. Apabila seorang muslim mengalami kesulitan, Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini dihafalkan ini. Ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, atau ada masalah, atau ada muskilah, atau kesedihan, atau yang lainnya, baca ini. La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Diulang-ulang ini. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, Rabb pemilik arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, Rabb langit dan juga Rabb bumi, serta Rabb pemilik arsy yang mulia.
Di sini disebutkan dengan Rabbul Arsyil Azim. Di sini juga disebutkan dengan Rabbul Arsyil Karim. Jadi arsy-Nya Allah yang maha besar dan juga arsy-Nya Allah yang maha mulia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi zikir ini kita baca di saat kita mengalami kesulitan. Ini dibaca. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rasulullah SAW juga bersabda, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahmani. Apabila engkau memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya surga Firdaus. Sesungguhnya ialah surga yang paling utama, surga yang paling tinggi. Di atasnya terdapat arsy Allah yang maha pengasih. Jadi disuruh kita apabila kita berdoa minta Al-Firdaus, surga Firdaus. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa surga Firdaus itu awsatul jannah, surga yang paling utama, wa alal jannah, surga yang paling tinggi, wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya itu ada arsy Allah. Jadi langit yang ketujuh, kemudian setelah itu surga, di atas surga itu adalah arsy-Nya Allah. Dan arsy-Nya Allah berada di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy-Nya Allah berada di atas air seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Dan samudra itu sangat luas ya. Di dalam kitab Tauhid, di akhir dari kitab Tauhid, kalau antum belajar kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di akhir kitab itu disebutkan tentang jarak antara bumi dengan langit 500 tahun. Antara langit yang pertama dengan langit kedua 500 tahun. Sampai langit yang ketujuh. Setelah itu, setelah langit yang ketujuh 500 tahun juga menuju samudra. Jarak samudra itu dari dasarnya sampai ke atas 500 tahun. Kemudian di atasnya lagi arsyur rahman. Ini menunjukkan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Meskipun Allah berada di atas arsy yang jaraknya sangat jauh dengan bumi, semua tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Di sini kita berbicara tentang makhluk Allah yang paling besar. Yang maha besar makhluknya Allah yaitu arsy. Dari seluruh makhluk yang ada ini yang paling besar arsy-Nya Allah. Arsyur Rahman. Ini paling besar. Maka kita disuruh untuk meminta surga Firdaus, yang di atas surga Firdaus itu adalah Arsyur Rahman. Arsy adalah singgasana. Hadis tentang apabila kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kita bisa minta Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga Firdaus yang tinggi dan aku berlindung dari api neraka. Nabi menganjurkan kita sallallahu alaihi wasallam untuk minta kepada Allah surga 3 kali. Maka surga mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan Nabi menyuruh kita untuk berlindung. Nabi SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari api neraka. Maka neraka juga mengatakan, ya Allah, lindungi orang itu dari api neraka. Di surga yang paling tinggi yang kita minta, surga Firdaus. Yang paling utama, paling tinggi.
Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, dan Ibnu Abi Asim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Arsy adalah singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. Arsy juga merupakan atap seluruh makhluk. Jadi atap seluruh makhluk ini adalah arsy. Arsy Allah dipikul oleh para malaikat, dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan 700 tahun. Jadi satu malaikat yang memikul arsy-nya Allah, itu jarak antara telinga dan pundaknya malaikat tersebut jaraknya perjalanan 700 tahun. Menunjukkan besarnya luar biasa malaikat yang memikul arsy-nya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Udzina li an uhadditha an malakin minal malaikatillahi min hamatil arsh. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin." Telah diizinkan bagiku untuk bercerita tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal yang bertugas sebagai pemikul arsy. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi disebutkan di sini bahwa satu pemikul arsy itu, satu malaikat pemikul arsy, jarak malaikat antara pundaknya sampai telinganya 700 tahun. Menunjukkan besarnya luar biasa malaikat ini. Dan yang memikul arsy-nya Allah itu ada 8 malaikat seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Yang memikul arsy Allah di atas mereka itu pada hari itu ada 8 malaikat. Dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Dan Allah juga menyebutkan bahwa malaikat pemikul arsy itu kerjaannya bertasbih kepada Allah dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, seperti Allah sebutkan di dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 7. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir, surah 40 ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladhina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir alladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan juga malaikat yang berada di sekitarnya, mereka semuanya bertasbih memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepadanya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang taubat kepadamu, yang mengikuti jalanmu, dan lindungi mereka dari azab neraka jahim. Jadi Allah menyebutkan tentang malaikat pemikul arsy, pekerjaan mereka bertasbih. Semua malaikat itu pekerjaan mereka bertasbih siang dan malam. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Itu pekerjaannya mereka. Dan malaikat tidak butuh makan. Malaikat enggak butuh minum. Allah ciptakan demikian pekerjaan mereka untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda tentang arsy dan kursi
Rasulullah SAW bersabda, "Mas samawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqah bi ardi falah. Wa fadlu arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falah 'ala tilkal halqah." Perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin dilemparkan di padang Sahara yang sangat luas. Dan keunggulan arsy atas kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas itu atas cincin tersebut. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Syaibah dalam Kitabul Arsh dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Jadi di sini disebutkan perumpamaan langit yang 7 dengan kursi. Allah menyebutkan tentang kursi beda dengan arsy. Kursi Allah menyebutkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kursi meliputi langit dan bumi. Yang dimaksud dengan kursi seperti disebutkan dari Sa'id bin Jubair, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat, yaitu ayat kursi dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, al-kursiyu mawdi'ul qadamaini wal arsyu la yaqduruhu qadrahu illallah ta'ala. Kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah, sedangkan arsy tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya melainkan hanya Allah. Ini sahih riwayatnya, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Artinya athar ini athar dari Ibnu Abbas yang menafsirkan tentang makna kursi. Maknanya kursi itu adalah maudhi'ul qadamain, tempat meletakkan kedua kaki Allah, dan arsy tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah, dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa langit yang 7 dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin atau gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Jadi langit yang 7 dengan kursi, kalau kita umpamakan ini meja ini merupakan padang pasir yang sangat luas. Kemudian langit yang 7 itu seperti gelang atau cincin. Nah, padang pasir yang luas ini adalah kursi. Perumpamaan untuk menggambarkan langit yang 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Berarti langit yang 7 itu sangat kecil dibandingkan apa? Kursi. Kursi dibandingkan dengan arsy sama seperti itu. Arti kursi itu seperti cincin atau gelang, dan arsy itu seperti padang pasir yang sangat luas. Paham ya? Ya. Jadi perumpamaan antara kursi dengan langit yang 7, langit yang 7 itu seperti cincin atau gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itu diumpamakan seperti kursi. Berarti kecil benar itu, langit yang 7. Dibandingkan dengan apa? Kursi. Dan sekarang kursi dengan arsy, kursi itu tempat injakan kaki Allah kecil dibandingkan dengan arsy Allah yang sangat besar. Jadi menunjukkan Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Ini wajib kita imani. Jadi kursi bukan ilmu, kursi bukan arsy. Kursi diartikan oleh Ibnu Abbas, dan kita dalam menafsirkan ayat Al-Quran, yang pertama ayat dengan ayat, yang kedua ayat dengan hadis Nabi SAW, yang ketiga ayat dengan penjelasan para sahabat, kemudian baru setelah itu penjelasan tabi'in, baru kemudian kembali kepada lughatul Arab, kembali kepada bahasa Arab. Itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya, dan juga oleh Syekhul Islam dalam muqaddimah usul tafsir. Imam At-Tahawi
rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah mengatakan, Allah tidak membutuhkan arsy dan apa yang ada di bawahnya. Allah meliputi segala sesuatu yang berada di atas segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu dan Allah berada di atas segala sesuatu. Maksudnya Allah dari seluruh makhluk ini, Allah yang paling tinggi sudah berada di atas arsy. Dan Allah tidak memberi kemampuan kepada makhluknya untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah berada di atas arsy dan Allah di atasnya segala sesuatu. Artinya makhluk yang Allah ciptakan semuanya ini, maka Allah berada di atasnya. Dan sudah kita bahas pada pekan yang lalu tentang sifat al-ulu, bahwa sifat ulu itu merupakan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi berkata, kalau tadi Imam At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah dalam Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian Ibnu Abil Izz mengatakan, beliau Imam At-Tahawi ingin menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan arsy dan Allah bersemayam di atas arsy bukanlah karena Allah Azza wa Jalla membutuhkan arsy, tetapi Allah mempunyai hikmah tersendiri tentang hal itu. Artinya Allah berada di atas arsy bukannya Allah butuh kepada arsy, tapi karena Allah SWT mempunyai hikmah yang sangat besar untuk menciptakan arsy itu dan juga istiwa di atasnya. Sekarang kita masuk poin yang ke-14. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan istiwa, pastinya bersemayamnya Allah di atas arsy. Termasuk iman kepada Allah adalah iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran yang telah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah SAW serta yang telah disepakati oleh generasi pertama dari umat ini yaitu para sahabat, bahwasanya Allah berada di atas semua langit, Allah istiwa di atas arsy. Maha tinggi Allah di atas segala makhluk ciptaannya. Allah Azza wa Jalla tetap bersama mereka di mana saja mereka berada, yaitu Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalil-dalil tentang Allah berada di atas langit sudah kita bahas di poin yang ke-12. Sudah kita bahas ayat-ayatnya. Bisa juga dilihat lagi nanti di footnote itu ada surah Al-Mulk ayat 16, 17, Al-An'am ayat 18, ayat 61, An-Nahl ayat 50, Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 36, 37 dan surah Fatir ayat 10. Dan masih banyak lagi yang lain. Masih puluhan ayat atau ratusan ayat berkaitan dengan Al-Ulu. Adapun tentang istiwa Allah di atas arsy, Allah sebutkan dalam 7 tempat. Itu ada di footnote. Untuk melihat di halaman 205 poin yang ke-14 dan footnote nomor 275. Jadi dalil-dalil tentang istiwa Allah di atas arsy disebut oleh Allah dalam 7 tempat. Dalam surah Al-A'raf yang nanti kita akan baca ini ayat 54, surah Yunus ayat 3, surah Ar-Ra'd ayat 2, surah Thaha ayat 5, surah Al-Furqan ayat 59, surah As-Sajdah ayat 4 dan surah Al-Hadid ayat 4. Di surah Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin." Sesungguhnya Allah Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma istawa 'alal 'arsy.
Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Yughshil laila an-nahara yatlubu hathitha. Allah menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dan Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ala lahul khalq wal amr. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah dan maha barakah Rabb seluruh alam. Tentang ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Saya akan bacakan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang ada di sini terjemahan, saya akan bacakan bahasa Arabnya dulu. Dari tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-A'raf ayat 54. Wa amma qawlu ta'ala thumma istawa al-'arsy falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan. Laisa hadza mawdi'u bastiha wa innama yuslaku fi hadzal maqami madhhabu as-salafis salih Malik wal Auza'i والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما ورد به الآيات آيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, untuk dia terjemahannya di halaman 206 dari buku ini, pandangan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 774 Hijriah. Pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pandangan salafus saleh seperti Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawayh dan para imam lainnya sejak dahulu hingga sekarang, yaitu imraruha kama ja'at. Arti membiarkannya sebagaimana adanya, sebagaimana datangnya. Arti prinsip dalam kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, imraruha kama ja'at. Menetapkannya, membiarkannya sebagaimana datangnya. Min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'til. Tanpa takyif. Artinya kita menafsirkan ayat itu sebagaimana datangnya. Jangan diartikan dengan ra'yu kita atau dengan pendapat yang lain. Artinya sebagaimana adanya seperti itu. Tanpa takyif, tanpa mempersoalkan kaifiatnya atau hakikatnya, tanpa tashbih, tanpa penyerupaan, dan tanpa ta'til, tanpa penolakan. Dan setiap makna yang zahir yang terlintas pada benak orang yang menganut faham musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah SWT. Karena tidak ada sesuatu pun dari ciptaan Allah yang menyerupai Allah. Seperti yang Allah firmankan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat.
Tapi persoalannya adalah sebagaimana dikemukakan oleh para imam, di antaranya oleh Imam Nuaim bin Hammad Al-Khuzai, gurunya Imam Bukhari rahimahumullah. Ia pernah berkata, barang siapa yang menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, maka ia telah kafir. Dan barang siapa mengingkari sifat yang telah Allah berikan untuk dirinya sendiri, berarti ia juga telah kafir. Tidaklah apa-apa yang telah disifatkan Allah bagi dirinya sendiri dan oleh Rasulnya merupakan satu bentuk penyerupaan. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla setiap apa yang disebutkan pada ayat-ayat Al-Quran Karim yang jelas dan hadis yang sahih dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah, serta menafikan segala kekurangan dari dirinya, berarti ia telah menempuh jalan hidayah, jalan petunjuk. Antum perhatikan, ya, saya ulangi dan tolong semua perhatikan. Antum bisa paham. Penjelasan para imam, semua imam sepakat. Enggak ada yang keluar dari manhaj ini. Seluruh imam, seluruh sahabat semuanya itu sepakat bahwa mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi diri Allah, bagi zatnya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah SWT. Mereka tidak menafikan, tidak mengingkari, tidak mentakwil, tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Enggak ada seorang sahabat menanyakan bagaimana sifat Allah, enggak ada sama sekali. Artinya semua mereka mengimani. Jadi di sini para imam semuanya mengatakan imraruha kama ja'at. Biarkan dia sebagaimana datangnya. Ketika disebutkan tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy, ya kita tetapkan demikian. Jangan diartikan dengan yang lain. Istiwa berarti Allah berada di atas arsy. Enggak boleh kita menanyakan bagaimana istiwanya Allah, enggak boleh. Enggak boleh juga menyerupakan, tasbih, enggak boleh. Enggak boleh juga ta'til, menolak, tidak boleh. Wajib mengimani, menetapkan. Dan setiap makna zahir yang terlintas pada benak orang yang mengenal paham musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah. Karena tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang menyerupai Allah. Jadi mereka mempunyai paham kalau kita menetapkan Allah istiwa di atas arsy, kata mereka ini, berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga bisa istiwa di atas kursi, bisa istiwa di atas kendaraan atau binatang atau yang lainnya. Ini pemahaman musyabbiha. Sehingga kata mereka, kalau itu sama dengan makhluk, maka kita nafikan dari Allah. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Tidak sama. Istiwanya Allah di atas arsy tidak sama dengan istiwanya manusia atau raja di singgasana mereka. Beda jauh. Kita kembali kepada kaidah dari Al-Quran. Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa Allah enggak sama dengan sesuatu dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi enggak sama. Ketika kita menetapkan wajahnya Allah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya, karena yang menyebutkan tentang wajahnya Allah dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah menetapkan. Ketika Allah menyebutkan tentang tangan Allah, kita wajib menetapkan tangan Allah. Bukan berarti kita menyamakan tangannya Allah dengan makhluknya, tidak. Wajib kita menetapkan. Hakikat dari sifat-sifat itu wajib kita tetapkan. Tapi kita nggak tahu tentang apanya, tentang bagaimananya, tentang hakikat wajah, hakikat tangan, hakikat istiwa. Kita wajib menetapkan hakikat itu. Dan orang Arab semua tahu tentang artinya. Makna wajah, tangan, kaki, istiwa, tahu semua orang Arab. Semuanya. Dari zaman wahyu ini turun dan Allah berfirman kepada mereka dan Nabi sampaikan kepada umatnya, mereka paham. Wajib tetapkan. Tapi tentang kaifiatnya, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, nggak ada yang tahu. Karena Allah tidak menjelaskan. Dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan. Kita wajib apa di sini? Mengimani. Artinya kita mengimani sebagaimana adanya.
tidak boleh menanyakan tentang bagaimana hakikatnya, bagaimana sifat itu. Nggak boleh kita menyerupai Allah dengan makhluknya, nggak boleh kita mengingkari, nggak boleh kita mentakwil, nggak boleh. Makanya ketika orang menyamakan Allah dengan makhluknya, dikatakan oleh Nuaim bin Hammad al-Khuzai kafir. Man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar. Nuaim bin Hammad al-Khuzai gurunya Imam Bukhari. Kata Ibnu Katsir, man syabbaha Allah, kata Ibnu Katsir, bahwa Nuaim bin Hammad al-Khuzai mengatakan rahimahullah, man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kata kafir. Jadi ketika kita menetapkan Allah di atas arsy, bukan berarti kita ini menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Justru ini jalan yang selamat. Jadi mereka menganggap bahwa kita atau salafus saleh yang menetapkan Allah istiwa, Allah menetapkan wajah Allah, menetapkan tangan Allah, dianggap oleh mereka mujassimah atau musyabbihah. Dianggap oleh mereka apa? Mujassimah. Musyabbihah artinya orang-orang yang menetapkan Allah sama seperti makhluknya. Tidak. Salafus saleh sangat jauh dari itu. Makanya tegas dikatakan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Nggak mungkin salaf itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Artinya kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengingkari sifat yang Allah telah berikan untuk dirinya, berarti juga dia telah kafir. Allah menetapkan tentang sifat istiwa bagi Allah, yang merupakan sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah bagi Allah. Kita wajib menetapkan. Atau Allah menetapkan wajah, tangan dan yang lainnya, maka kita wajib menetapkan. Barang siapa yang mengingkari sifat itu, maka dia kafir. Jadi kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasulnya kepada Allah Ta'ala, maka itu bukan bentuk penyerupaan. Bukan bentuk menyamakan Allah dengan makhluknya, bukan. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah setiap apa yang disebutkan pada ayat Al-Quran Karim yang jelas dan hadits Nabi yang sahih dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah, serta menafikan segala kekurangan dari dirinya, semua sifat kurang kita nafikan, berarti ia telah menempuh jalan hidayah petunjuk. Berarti orang yang tidak mengikuti jalan ini pasti sesat. Sudah terbukti dari firqah-firqah yang sesat, ya mereka sesat terutama dalam masalah ini, dalam masalah asma wa sifat, nama dan sifat. Sesat mereka. Sudah jelas ini penjelasan dari Allah begini, dari hadis begini, dari penjelasan sahabat begini, mereka mengingkari. Ya Mu'attilah, Jahmiyah. Kata mereka, nggak mungkin Allah punya sifat ini. Kalau Allah punya sifat ini berarti sama dengan makhluknya. Kita wajib mensucikan. Artinya mereka mengingkari semua sifat. Maka dikafirkan oleh para ulama. Maka dikatakan al-Jahmiyah itu kufar, Jahmiyah itu kafir. Kemudian diikuti lagi oleh yang lainnya, oleh Mu'tazilah dan yang lainnya. Mereka sesat. Jadi ini tentang istiwanya Allah, semua sepakat semuanya. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran ketika menafsirkan surah Al-A'raf. Kata beliau begini, Tsumma istawa al-'arsy. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Imam Qurtubi ini lebih dahulu dari Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalau Al-Hafidz Ibnu Katsir wafatnya tahun 774 Hijriah. Kalau Imam Al-Qurtubi wafat tahun 671 Hijriah. Beda 100 tahun. Lebih dahulu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Al Quran yang terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khadraji Syamsuddin Al-Qurtubi. Kata beliau, "Tsumma istawa al-'arsy, hadhihi mas'alatul istiwa walil ulama fiha kalamun wa ijra." Tentang masalah istiwa ini banyak perkataan dan banyak pendapat.
Qad bayyana aqwal ulama fiha fil kitab al-asna fi syarh asma'illahi al-husna wa sifatil ula. Wa dzakarna fiha hunaka 14 qaulan. Kata Imam Al-Qurtubi bahwa saya sudah sebutkan tentang masalah ini perkataan ulama dalam kitabnya Al-Asna fi Syarh Asma'il Husna wa Sifatil Ula. Kami sebutkan ada 14 perkataan. Tapi ini semuanya nggak benar, yang benar cuma satu. Dan perkataan dari mutaqaddimin, mutaakhirin tentang wajibnya kita mensucikan Allah dari sifat jihad, tahayyuz dan yang lainnya, kata beliau. Kemudian setelah itu beliau mengatakan begini, wa qad kana salaful awwalu radhiyallahu anhum la yaquluna binafil jihad wa la yantiquna bidzalik bal nataquhum wal kafatu bi itsbatiha lillahi ta'ala kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rusuluhu. Kata Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya salaf generasi yang pertama, mudah Allah meridhoi mereka semuanya, mereka tidak mengatakan untuk menafikan jihad ulu, jihad arti arah atas. Dan mereka enggak mengatakan, ini kan istilah arah jihad ini adanya belakangan. Di zaman sahabat enggak ada, zaman tabi'in enggak ada, zaman tabi'ut tabi'in enggak ada, zamannya para imam yang 4 tidak ada, belakangan ada. Setelah masuknya ilmu filsafat dan diterjemahkan yang buku-buku filsafat di abad kedua Hijriah, baru ada istilah ini. Sebelumnya enggak ada, sama sekali enggak ada. Jadi enggak ada seorang ulama salaf mengatakan demikian. Bahkan mereka mengucapkan, dan semuanya, semua ulama salaf menetapkan bagi Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh para rasulnya. Walam yunkir ahadun minas salafis salih annahu istawa ala arsy haqiqatan wa khussal arsyu bidzalik li'annahu a'zamu makhluqatihi wa innama jahilu kayfiyatal istiwa fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu. Enggak ada seorang dari ulama salaf, enggak ada sama dari sahabat, tabi'in, tabi'in, enggak ada seorang pun yang mengingkari bahwa Allah bersemayam di atas arsy secara hakikatnya. Disebutkan arsy pada ayat itu karena arsy itu merupakan makhluk yang paling besar dari seluruh makhluk yang ada. Yang mereka tidak ketahui tentang kaifiyat istiwa Allah. Karena tidak ada yang tahu tentang hakikatnya. Ini pernyataan dari Imam Al-Qurtubi. Meskipun Imam Al-Qurtubi condong kepada pendapat Asy'ariyah, tapi di sini dia mengatakan benar ini tentang ayat ini, bahwa ulama salaf menetapkan secara hakikat. Kemudian dibawakan karena Imam Qurtubi di Kurtubah di Spanyol, dia di sana mazhabnya mazhab Maliki. Kemudian dibawakan perkataan Imam Malik yang nanti kita akan bahas, yaitu al-istiwa ghairu majhul, tentang istiwa itu. Yang dikatakan istiwa, kata beliau, wal istiwa fi kalamil Arab wal ulu wal istiqrar. Yang dikatakan istiwa menurut bahasa Arab yaitu tinggi, sifat tinggi dan menetap di atasnya. Ini perkataan. Sekarang saya bawakan perkataan dari Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, yang orang mengikuti pemahaman apa? Asy'ariyah. Imamnya tidak seperti yang mereka ikuti itu. Karena memang Abul Hasan al-Asy'ari dalam fase kehidupannya mengalami 3 fase. Yang pertama, fase i'tizal, mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Karena beliau Abul Hasan al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah, beliau Abul Hasan ini rahimahullah, waktu dia masih kecil bapaknya meninggal. Kemudian ibunya nikah dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Sehingga dididiklah Abul Hasan al-Asy'ari ini dengan pemahaman Mu'tazilah dan mengikuti demikian kurang lebih selama 40 tahun. Kemudian fase yang kedua, beliau mengikuti pendapatnya Kullabiyah,
Abdullah bin Sa'id bin Kulabiyah. Pada akhirnya Asy'ariyah ini Kulabiyah. Mentakwilkan, menetapkan 7 sifat dan mentakwilkan sifat-sifat yang lainnya. Mengikuti beberapa tahun mengikuti pendapat itu, kemudian terakhir beliau waktu beliau melepaskan jubahnya, dia seorang tokoh ya. Saya melepaskan diri dari pemahaman Mu'tazilah. Kemudian dia mengikuti pemahaman Kulabiyah kurang lebih 7 tahun. Setelah itu dia kembali kepada pemahaman akidah salaf. Yang terakhir ini. Yang terakhir yang ditulis bukunya Al-Ibana an Ushulid Diyanah. Ini diakui oleh semua orang yang mengikuti pemahaman Asy'ari, mengakui Al-Ibana. Dan dalam pemahaman orang-orang Asy'ari, mereka menolak tentang sifat ulu, karena mereka mengatakan Allah di mana-mana, dan menolak juga tentang Allah istiwa di atas arsy. Sampai hari ini. Padahal Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana menjelaskan bahwa beliau menetapkan tentang masalah ini. Bab Zikril Istiwa ala Arsy. Di kitab Al-Ibana an Ushulid Diyanah. Beliau membawakan bab Zikril Istiwa ala Arsy. Kata beliau begini, fa in qala qailun ma taquluna fil istiwa? Qila lahu naqulu innallaha azza wa jalla mustawin ala arsyihi kama qala ta'ala ar-rahmanu al-arsy istawa. Wa qad qala al-maliku azza wa jalla ilayhi yas'adul kalimut thayyib. Wa qala barrafa'u Allah ilayhi. Wa qad qala azza wa jalla yudabbirul amra minas sama'il ard thumma ya'ruju ilayhi. Dan seterusnya. Kata, apabila ada orang mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang istiwa? Maka katakanlah kepadanya, kami, maksudnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan orang mengikutinya, berpendapat sesungguhnya Allah Azza wa Jalla istiwa di atas arsy. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Dan di buku ini ada surah Thaha ayat 5, Ar-Rahman al-arsy istawa. Dan Allah juga sebagai Raja Azza wa Jalla mengatakan kepada Allah naik kalimat yang baik. Ini sudah kita bahas ayat ini pada pekan yang lalu tentang sifat ulu. Allah juga berfirman, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah juga berfirman, yudabbirul amra minas sama'il ard. Dalam surah As-Sajdah ayat 5, Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan naik kepadanya, menunjukkan Allah di atas dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan lagi, falamma kana al-arsyu fawqa samawat. Ini saya enggak bawakan dalil-dalil tentang ayat-ayat karena sudah saya bawakan di buku Syarah Aqidah ini tentang sifat ulu. Yang kedua kata beliau, falamma kana al-arsyu fawqa samawat qala amintum man fis sama' li'annahu mustawin 'ala arsyil ladzi fawqa samawat. Wa kullu ma 'ala fa huwa sama' fal arsyu a'la samawat. Jadi kata beliau, kata Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, arsy itu di atas langit. Ketika Allah mengatakan, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah istiwa di atas arsy yang merupakan atasnya seluruh langit. Dan semua yang di atas adalah langit. Dan arsy merupakan langit yang paling tinggi. Di atasnya langit yang paling tinggi. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa ra'ayna al-muslimina jami'an yarfa'una aydiyahum idza da'u nahwa as-sama' li'anna Allah 'azza wa jalla mustawin 'ala 'arsy alladhi huwa fawqa as-samawat. Falaula anna Allah 'azza wa jalla 'ala al-'arsy lam yarfa'u aydiyahum nahwa al-'arsy. Kata
Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, kami melihat kaum muslimin seluruhnya, bukannya kaum muslimin aja, atau orang kafir, mengangkat tangannya ketika berdoa ke arah langit. Bukannya kaum muslimin, atau orang kafir, hatta binatang, hatta semut itu mengangkat ke langit. Dalam riwayat yang sahih. Karena Allah, kenapa mereka mengangkat ke langit? Karena Allah berada di atas arsy, yang merupakan di atasnya langit. Kalau seandainya Allah tidak berada di atas arsy, mereka nggak akan angkat tangan mereka ke langit. Ini fitrah. Artinya manusia, jin, binatang, semuanya mengangkat ke langit. Demikian. Kemudian disebutkan lagi bantahan dia kepada Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah yang mengatakan Ar-Rahman istawa maksudnya istaula. Yang dibantah oleh beliau, mereka mengingkari tentang arsy-Nya Allah, mengingkari tentang mana istiwa diartikan dengan kekuasaan. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya yang mereka sebutkan istiwa itu diartikan dengan istaula, berkuasa, walau kana hadza kama dzakaru kana la farqa bainal arsy wal ardi sabi'ah. Kalau dikatakan Allah itu berkuasa, enggak ada bedanya antara arsy dengan langit yang 7. Karena apa? Li'anna Allah azza wa jalla qadirun ala kulli syai'. Allah berkuasa segala sesuatu. Kalau dikatakan Allah istiwa di atas arsy, maksudnya Allah itu berkuasa. Apa bedanya Allah di atas arsy dengan Allah di bumi ini? Allah menguasai semuanya. Allah berkuasa. Dan kalimat ini juga menunjukkan kepada mughalabah istaula itu. Kalau dikatakan istawa diartikan istaula, berarti sebelumnya ada yang menang, ada yang kalah, sehingga dia berkuasa. Dan ini nggak mungkin bagi Allah Taala. Istiwa ya istiwa, nggak bisa diartikan yang lain. Kemudian bantahan banyak ini tentang masalah ini dari beliau. Kemudian kata beliau lagi, Mu'tazilah, Haruriyah, Jahmiyah mengatakan Allah fi kulli makan. Kalau dikatakan di semua tempat, berarti Allah ada di tempat yang suci, tempat yang kotor. Dan ini bertentangan dengan agama. Ta'alallahu an qaulihim quluwan kabira. Allah Maha suci dari perkataan mereka, dan Allah itu Maha tinggi dan Allah Maha besar. Dan yang bantah ini banyak, bukan hanya Abdul Hasan aja tentang perkataan. Syekhul Islam juga bantah dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Kitab ini beliau tulis menjelaskan tentang sifat ulu bagi Allah dan istiwa al arsy. Seperti juga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Al-Ghazwil Jami' wal Mu'attilah. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya bacakan sedikit aja penjelasan beliau tentang istiwa Allah di atas arsy. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Beliau nulis kitab ini karena banyak pertanyaan. Karena di zamannya banyak firqah-firqah yang sesat, yang menafikan Allah di atas langit, yang mengatakan Allah bukannya istiwa, istaula dan segala macam. Beliau ditanya, akhirnya beliau tulis kitab ini dari mulai ba'da zuhur sampai asar, selesai. Ba'da zuhur sampai asar. Kemudian beliau nulis kitab Aqidah Wasithiyah dari ba'da asar sampai maghrib, selesai. Karena semua udah hafal di luar kepala. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, perkataan para sahabat, tabi'in, semuanya sudah ditulis. Ba'da zuhur sampai asar. Kata beliau begini, fahadha kitabullah min awwalihi ila akhirihi wa sunnatu rasuli SAW min awwaliha ila akhiriha thumma ammatu kalami as-sahabati wa tabi'in thumma kalamu sa'ir al-a'immati mamlu'un bima huwa imma nassun wa imma zahirun fi anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa kulli syai'in wa aliyun ala kulli syai'in
wa annahu fawqal arsy wa annahu fawqas sama. Kemudian dibawakan dalilnya, banyak dalilnya saya nggak perlu sebutkan. Kitabullah dari yang awal sampai akhir, dan sunnah Rasulullah SAW dari yang pertama, dari yang awal sampai akhir. Kemudian seluruh perkataan para sahabat dan tabi'in, dan seluruh perkataan para imam yang mengikuti Quran wa sunnah fahmi salaf. Ini penuh semuanya dalil, apakah nas yang zahir, jadi iman nas atau iman zahir perkataan mereka, bahwasanya Allah SWT di atas segala sesuatu. Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Allah berada di atas langit. Allah berada di atas arsy. Kemudian dibawakan ayat-ayatnya. Itu penjelasan beliau. Kemudian beliau juga menyebutkan lagi di halaman yang lain, kata beliau, wa'lam laisa fil aqli sharih wala fil naqli sahih ma yujibu mukhalafata tariqati salafiyati aslan. Kata beliau, ketahuilah, tidaklah akal yang waras, tidak juga nakal yang sahih yang mewajibkan kita untuk menyalahi jalannya salafus saleh. Artinya secara akal, secara dalil, kita ini wajib mengikuti apa? Pemahaman salafus saleh. Makanya ketika orang menyalahi pemahaman para sahabat, mereka pasti sesat. Dan dipertanyakan tentang akalnya mereka. Kalau akalnya mereka waras, mesti mereka mengikuti. Kalau hatinya baik, hatinya sehat, akalnya waras, dan dia dapat petunjuk, mesti mengikuti salafus saleh. Ketika dia nggak mengikuti salafus saleh, berarti akalnya nggak beres, hatinya nggak beres, dan dia tidak mengikuti dalil. Ini dibawakan penjelasannya. Makanya Syekhul Islam juga punya buku, punya kitab untuk membantah cara berpikirnya mereka. Dalam kitabnya Dar'u Ta'arudul Aql wan Naql, 7 jilid untuk membantah cara berpikirnya mereka itu yang tidak benar. Sama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim juga membantah tentang cara berpikir mereka yang salah di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Jadi ini jelas ini bahwa kita wajib menetapkan jalan yang harus kita tempuh, jalannya salafus saleh. Ini jalan selamat. Kalau mengikuti yang lain, mereka juga bingung. Kalau ditanya nih sekarang tokoh-tokoh yang mereka mengatakan ahlu sunnah, katanya mereka, padahal hakikatnya mereka Asy'ariyah. Allah di mana? Bingung mereka. Di semua tempat. Kalau kita berdoa gimana dong? Kalau semua tempat. Kalau di bawah kita berdoa ke bawah. Ini. Coba bingung ya mereka juga. Di mana Allah? Di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dalam alam, di luar alam. Mereka juga bingung. Makanya sudah saya bawakan pada pekan yang lalu bagaimana bingungnya Imam Fakhrul Razi. Di akhir ayatnya mereka bingung. Akhirnya kembali kepada pemahaman salaf. Semuanya seperti itu. Maka yang aman, yang selamat, yang wajib kita ikuti, mengikuti Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Terjaga hati kita, terjaga akal kita, dan selamat. Karena kita ingin selamat di akhirat. Yang terakhir, kita lihat di sini tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy dalam surah Thaha ayat 5. Ketika Imam Malik rahimahullah yang wafat tahun 179 Hijrah ditanya tentang istiwa Allah, maka beliau menjawab, al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaif ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa dhalla. Istiwanya Allah itu maklum, sudah diketahui maknanya. Sering orang mengartikan al-istiwa'u ma'lum. Wal kaif ghairu ma'qul, wal kaif majhul. Dan kaifiatnya tidak dapat dicapai dengan nalar, tidak diketahui. Wal imanu bi wajib, mengimani wajib. Menanyakan tentang itu lebih bid'ah, dan aku tidak lihat engkau kecuali kesesatan. Kemudian Imam Malik rahimahullah memerintahkan orang untuk mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya. Bisa dilihat dalam Mukhtasar Al-Ulu bil Al-Ghaffar oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi Imam Adz-Dzahabi menulis kitab khusus tentang ulu, sifat ulu bagi Allah. 2 jilid, Mukhtasar Al-Ulu bil Al-Ghaffar. Jadi Imam Malik
rahimahullah berada di Madinah, di Masjid Nabawi ngajar. Belum pernah ada orang bertanya tentang bagaimana istiwa. Tiba-tiba ada orang bertanya. Karena dari zaman sahabat, tabi'in, nggak ada yang bertanya tentang istiwanya Allah. Nggak ada yang tanya. Semua mengimani. Tiba-tiba orang bertanya, Allah Ar-Rahman Istawa, istiwanya bagaimana? Diam Imam Malik. Diam dulu. Diam lama sampai bercucuran keringatnya. Karena belum pernah ada yang bertanya tentang kaifiyat sifat Allah, nggak ada yang tanya. Ketika tanya itu, sebelum Imam Malik mengatakan ini, al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik bahwa istiwa itu maklum, sudah diketahui maknanya. Dan kaifiyat tidak dapat dicapai dengan nalar, tidak dapat diketahui. Beriman wajib dan menanyakan tentang itu bid'ah. Maka dikeluarkan orang itu. Karena bibit ahlul bid'ah. Maka kita nggak boleh bertanya. Yang wajib kita mengimani dan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya SAW. Imam Abu Hanifah rahimahullah yang wafat tahun 150 Hijriah, yang terkenal dengan Imam Hanafi, beliau berkata, "Man ankara anna Allah azza wa jalla fis sama' faqad kafara." Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah azza wa jalla berada di atas langit, dia mengingkari Allah di atas langit, maka ia telah kafir. Dibawakan oleh Imam Ad-Dabi dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu lil Aliyah Ghaffar. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Kewajiban kita mengimani apa-apa tentang ayat-ayat sifat kita wajib imani. Kemudian kita tidak menanyakan tentang masalah itu. Kita wajib mengimani. Karena para salafus saleh enggak menanyakan. Kita wajib mengimani. Dan kita meyakini bahwa Allah itu maha indah, Allah itu maha agung, Allah itu maha besar. Sehingga dengan kita mengkaji sifat-sifat Allah, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Bertambah kecintaan kita kepada Allah. Bertambah rasa harap kita kepada Allah Ta'ala. Itu harus terus. Kalau kita mengkaji tentang Allah yang maha besar, seperti Allah maha besar. Makhluknya Allah yang paling besar arsy. Malaikat-malaikat yang memikul arsy itu makhluk yang besar. Semuanya takut kepada Allah. Semuanya takut kepada Allah. Dan seluruh malaikat apabila Allah mau mengucapkan, Allah mau berfirman, itu baru Allah mau berfirman, pingsan mereka semua malaikat itu. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Baru Allah mau berfirman, mau bicara, takut mereka luar biasa. Ini makhluk yang besar loh, malaikat. Takut. Sampai kemudian setelah Allah sudah firmankan, baru mereka sadar. Mereka bangun dari pingsannya. Hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga ketika mereka bangun dari pingsannya, apa yang Allah katakan? Allah mengatakan benar. Allah maha tinggi, Allah maha besar. Takut. Maksudnya kita sebagai makhluk yang kecil, yang lemah, mengimani ini bahwa Allah itu maha besar. Kita wajib bagi seorang mukmin, seorang mukminah mengimani tentang nama dan sifat Allah. Bahwa Allah itu maha besar. Kita wajib mengagungkan Allah. Kita wajib takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah. Takut kepada siksanya. Takut kepada azabnya. Kita juga mencintai Allah yang maha agung, maha besar, maha indah. Nggak ada yang paling indah kecuali Allah Ta'ala. Nggak ada yang paling besar kecuali Allah. Kita mengimani itu, mencintai Allah Ta'ala. Dan Allah sangat sayang kepada kaum mukminin. Kita mengimani itu. Kemudian timbul roja, harap kepada Allah Ta'ala. Mengharapkan rahmatnya Allah yang sangat luas. Kita mengharapkan agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Ini harus seperti itu orang yang beriman. Bukan kita mengkaji sifat-sifat ini cuma sekedar menetapkan ulu, menetapkan istiwa. Bukan hanya itu aja. Tapi bagaimana kita mengagungkan Allah. Bagaimana kita menegakkan ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Bagaimana kita takut kepada Allah. Menjauhkan perbuatan syirik. Perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Karena Allah maha mengetahui. Allah maha melihat. Dan yang lainnya. Seperti itu. Harus
ada bagi setiap mukmin dan mukminah ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah. Dan kita wajib juga mengingkari, menafikan semua sifat-sifat yang kurang bagi Allah, sebagai Allah menafikan dari dirinya. Allah menafikan dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah mengatakan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah disentuh oleh ngantuk. Allah enggak pernah tidur selama-lamanya. Kalau Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur, mestinya kita ini tahu bahwa kita terus diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah, sehingga kita berhati-hati dalam hidup ini untuk terus berjalan di atas ketaatan kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, bid'ah dan maksiat. Wallahu alam. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.